Nah, kita bersyukur untuk tema besar kebangkitan tubuh di dalam bulan ini yang sudah kita pelajari bersama. Dan di sore hari ini kita akan melihat bagian yang terakhir tentang ciri-ciri dari tubuh kebangkitan. Nah, di dalam kitab suci kepada kita tidak diberitahukan secara detail, ya, seperti apa tubuh kebangkitan itu. Ada orang yang bertanya, apabila seseorang percaya meninggal di usia tua, katakanlah usia 90 tahun, ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka semua orang yang sudah meninggal ini ketika dibangkitkan dan diberikan tubuh yang mulia, apakah mereka akan tetap dalam kondisi tua? Nah, firman Tuhan tidak menjelaskan secara detail bagaimana kondisi tubuh orang percaya yang mati, yang sudah meninggal ketika dibangkitkan Tuhan. Ada pula orang yang bertanya, kalau seorang Kristen dilahirkan cacat, tidak lengkap anggota tubuhnya, apakah ketika nanti dia dibangkitkan tubuhnya akan sempurna, utuh? Lalu ada orang juga yang bertanya, apakah tubuh sempurna, tubuh yang dimuliakan ini, tubuh surgawi ini memiliki rupa yang tampan atau cantik? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang muncul ya di tengah-tengah orang-orang Kristen. Nah, tapi saya pribadi berpendapat bahwa tubuh kemuliaan, tubuh surgawi ini tidak bisa kita definisikan sesuai dengan pemahaman kita di dunia ini. Ya, kita pada umumnya manusia ketika mendengar kata mulia, kita akan otomatis beranggapan bahwa sesuatu yang wah, sesuatu yang sempurna. Nah, kita harus ingat bahwa tubuh kebangkitan ini adalah tubuh surgawi. Jadi tidak ada, saya rasa, definisi yang bisa menggambarkan, ya, kita tidak bisa mengartikan tubuh surgawi ini seperti kita melihat hal-hal yang ada di dunia ini. Cantik, tampan, rupawan, lengkap, sempurna. Tapi kita akan melihat kelak seperti apa kondisi tubuh surgawi ini. Nah, saya akan mengutip satu firman Tuhan dari perkataan Rasul Yohanes, ya, tentang bagaimana kondisi dari tubuh kebangkitan ini. Dia tuliskan dalam suratnya yang pertama, pasal 3 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata, kita tidak tahu dengan pasti bagaimana kondisi kita kelak ketika kita dibangkitkan dalam kemuliaan ini. Namun kitab suci memberikan kita gambaran, meskipun tidak secara detail seperti apa yang mungkin kita pertanyakan selama ini, tapi saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita ketahui. Ya, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai ayat ke-44, kita akan melihat dua aspek penting dari ciri-ciri tubuh kebangkitan ini. Nah, di sini dikatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nah, di sini Rasul Paulus menggunakan istilah ditaburkan. Nah, ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, karena dia memberikan sebuah analogi tentang kebangkitan tubuh seperti menanam sebuah benih, ya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 37 dikatakan, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Nah, di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa tubuh kebangkitan itu kita peroleh ketika kita sudah mengalami kematian. Jadi digambarkan seperti menanam sebuah benih. Katakanlah ketika kita ingin menanam benih mangga, kita menanam bijinya, ya. Bukan kita potong dahannya lalu kita tanam seperti itu dan berharap akan tumbuh, tidak. Kita tidak menanam tubuh dari mangga itu, tapi benihnya, bijinya. Dan biji itu ketika ditanam akan mati, tapi dari dalamnya akan tumbuh tunas, ya. Lalu nanti dia tumbuh besar dan menghasilkan buah. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa tubuh kebangkitan itu didapat, ya, ketika kita sudah mengalami kematian, ditaburkan dalam kebinasaan.
Nah, kebinasaan di sini berbicara tentang natur dari tubuh kita yang fana ini, yang akan mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa tubuh kita ini seiring berjalannya waktu akan merosot. Tidak peduli bagaimanapun usaha kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita, mencegah penuaan, pada akhirnya kita akan tua dan mati. Binasa, tubuh ini fana, ya. Tubuh ini akan merosot dan semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Dan ini tentunya disebabkan oleh dosa. Nah, kalau kita baca dalam Roma pasal 5, dijelaskan dengan sangat detail bagaimana oleh karena Adam telah berbuat dosa, maka dosa itu menjalar kepada seluruh umat manusia. Dan maut juga masuk ke dalam dunia ini, sehingga manusia mengalami kematian. Jadi tubuh yang kita miliki pada saat ini, suatu saat nanti pasti akan mati. Akan mengalami kematian, akan terurai. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan, tubuh kebangkitan orang mati, ya, ditaburkan dalam kebinasaan. Kita saat ini memang memiliki tubuh yang fana, yang akan mengalami kematian, yang akan terurai di tanah. Tapi kemudian akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi tubuh ini, hal yang pertama kita lihat aspeknya adalah tubuh kebangkitan itu bersifat kekal. Tidak akan ada batas waktu di mana kita mengalami kematian lagi. Karena dikatakan di sini, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nah, mengapa tubuh kebangkitan tidak akan mengalami kebinasaan? Nah, ini sangat jelas ya dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit, dan kita akan mengikuti dia. Dia bagaimana Tuhan Yesus ketika sudah mati, dia bangkit kembali, maut dikalahkan. Maut ditelan oleh kemenangan, oleh hidup. Sehingga dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, berbicara tentang tubuh kita yang binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita yang memiliki tubuh yang binasa ini, ketika kita dibangkitkan, kita akan mendapatkan sebuah tubuh yang tidak dapat binasa. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan maut itu sudah tidak ada sengatnya lagi. Tidak bisa lagi membunuh kita. Ya. Karena Tuhan Yesus yang adalah yang sulung dalam kebangkitan tubuh, dia sampai saat ini masih hidup. Dan dia sudah ada di sorga, memiliki tubuh kebangkitan itu. Dan kita kelak juga akan memiliki tubuh seperti dia. Nah, ini yang dikatakan Rasul Yohanes, bahwa kita akan menjadi sama seperti dia, sama seperti Tuhan Yesus. Tubuh yang tidak akan mengalami kematian. Kita akan hidup sampai selama-lamanya, tidak ada batasnya. Sampai nanti Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, meskipun tubuh ini adalah tubuh yang kekal, menariknya kita juga melihat ketika Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Dan murid-muridnya mengenali dia. Murid-murid mengatakan, kami melihat Tuhan. Jadi kita juga melihat sisi yang lain, bahwa tubuh kebangkitan ini adalah tubuh yang bisa dikenali, ya. Bukan tubuh yang asing, kita tidak akan memiliki tubuh yang bukan tubuh kita, tapi kita akan memiliki tubuh yang kita miliki hanya dalam bentuk yang berbeda, bentuk yang dimuliakan, ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur sekali kalau kita memiliki tubuh yang bisa dikenali, ya, oleh orang lain, orang-orang yang kita kasihi. Jadi bukan sesuatu yang asing,
kita adalah pribadi yang sadar bahwa kita adalah diri kita yang semasa hidup di dunia ini, ketika dibangkitkan Tuhan, kita juga memiliki kesadaran yang demikian. Hanya saat ini kondisi kita adalah berbeda. Kita sudah dimuliakan oleh Tuhan. Tidak akan mengalami kematian lagi, tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan. Nah, selain itu juga kita melihat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan rasul-rasul lain yang kembali menjala ikan ya, setelah Tuhan Yesus mati. Dia meminta makanan kepada mereka. Walaupun kitab suci tidak katakan bahwa dia lapar, tapi Tuhan Yesus di sini dikatakan dia memakan makanan itu. Dalam Lukas pasal 24 ayat 42 sampai 43 dikatakan, lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus memakan ikan goreng tersebut. Nah, tidak disebutkan mengapa Tuhan Yesus harus makan ikan goreng tersebut. Tapi kita melihat bahwa murid-murid pada masa ini, pada saat ini, mereka masih belum yakin sepenuhnya bahwa Yesus telah bangkit. Dan dia harus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa saya ini adalah Yesus yang sudah mati di kayu salib. Saya adalah pribadi yang sama. Saya akan buktikan bahwa saya bukan roh, tapi saya punya tubuh dan saya akan makan. Jadi tubuh kebangkitan ini, walaupun dikatakan tubuh yang tidak akan binasa, tubuh yang kekal, tapi di sini juga disebutkan ya bahwa tubuh ini bisa dikenali, tubuh ini juga bisa makan. Nah, aspek yang berikutnya, nah masih sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ketidakbinasaan dan kebinasaan di sini ayat 43 ditaburkan dalam kehinaan. Nah, ini masih berkaitan dengan ayat 42, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, kita tahu bahwa dosa itu adalah sesuatu yang serius bagi Tuhan. Ya. Jadi ketika tubuh kita ini dalam kebinasaan, itu disebabkan oleh dosa. Dan itu dipandang Tuhan sebagai tubuh yang hina. Ya. Tubuh yang punya banyak sekali kelemahan. Tubuh yang masih berbuat dosa. Tubuh yang masih menentang kehendak Tuhan. Dikatakan di sini tubuh yang ditaburkan dalam kehinaan. Jadi tubuh kita ini adalah tubuh yang hina dalam artian bahwa kita masih melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi nantinya dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, ini yang dikatakan bahwa tubuh yang mulia. Kemuliaan sama seperti yang Tuhan Yesus miliki ketika dia bangkit dari kematian. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kita tidak punya catatan secara detail seperti apa tubuh yang mulia ini, ya. Tetapi dalam kitab suci kita diberitahukan bahwa tubuh kemuliaan ini, tubuh kebangkitan ini adalah tubuh yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki ketika dia bangkit dari kematian. Di dalam dunia ini, salah satu hal yang paling dicari oleh orang-orang adalah hidup kekal. Pada umumnya orang takut sekali mati. Dan orang akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka, dengan segenap kemampuan mereka, entah dengan uang mereka, kekuatan mereka, berusaha untuk menjaga tubuh ini tetap hidup. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita datang percaya kepadanya, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, walaupun nantinya kita mati secara fisik, tapi kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tidak akan ada lagi yang namanya kematian, sakit, penyakit, dosa. Kita akan hidup kekal selama-lamanya di sorga bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebahagiaan, sukacita yang besar ya bagi kita orang-orang Kristen. Saat ini mungkin kita berjuang dengan sakit penyakit kita, berjuang dengan segala kelemahan tubuh kita. Tapi selalu ingat, akan ada waktunya di mana semua ketidaknyamanan ini, kekurangan ini akan berakhir. Dan kalaupun Tuhan Yesus belum datang ketika kita masih hidup, ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan kembali. Dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi ini aspek yang pertama yang kita lihat dengan sangat jelas ya, bahwasanya tubuh kebangkitan, ciri-ciri yang pertama adalah tubuh yang kekal, yang akan hidup selama-lamanya. Nah, kemudian kita juga melihat aspek yang kedua,
bahwa tubuh kebangkitan ini bersifat adikodrati. Ya. Artinya memiliki kuasa. Ada kuasa yang melebihi dari tubuh kita yang fana ini. Ya. Nah, di sini dikatakan ayat 43 bagian yang kedua, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Dua hal yang sama yang dibicarakan dalam bentuk yang berbeda, bahwa kita tahu tubuh kita pada saat ini memiliki kelemahan, banyak sekali kelemahan. Selain dosa, kita juga masih mengalami sakit penyakit. Tubuh kita tidak bisa bertahan sampai selama-lamanya, kita tahu itu dengan jelas. Pada waktunya kita akan menjadi lemah. Kita tidak bisa menolak untuk menjadi tua. Dan ketika organ-organ tubuh kita sudah mulai menurun sistem kerjanya, pada akhirnya kita akan meninggal, mati. Dan dikatakan bahwa di sini tubuh kita disebut lemah. Tapi Tuhan akan membangkitkan kita dalam kekuatan. Nah, kekuatan di sini nanti kita akan lihat beberapa contoh dari sifat adikodrati yang dimiliki oleh tubuh kebangkitan ini. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, tubuh alamiah di sini berbicara tentang tubuh kita yang sekarang yang bergantung kepada alam sekitar kita. Kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, kita masih butuh nutrisi ya dari sekitar kita. Tapi tiba waktunya nanti kita akan memiliki tubuh rohaniah. Tubuh yang sepenuhnya tidak lagi bergantung sama alam sekitar ini. Tubuh yang akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa sedemikian rupa yang diberikan kepada kita yang percaya. Tubuh yang ajaib. Memiliki kuasa adikodrati. Nah, beberapa contoh dari kuasa tubuh kebangkitan ini, kita melihat bahwa tubuh kebangkitan itu bisa menembus materi. Nah, sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Mereka ketakutan kepada tentara Romawi, ketakutan kepada orang-orang Farisi. Jadi mereka menyembunyikan diri. Nah, dikatakan di sini dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi kita lihat bahwa mereka berada di suatu tempat, tidak disebutkan tempatnya di mana, tapi kondisi pintu dalam keadaan terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba, sekonyong-konyong, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Alkitab katakan mereka sedang berkumpul di tempat itu dengan kondisi pintu terkunci, dan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tentu saja mereka ketakutan melihat Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, salah satu rasul tidak berada di tempat. Dan ke-10 rasul ini mengatakan kepada Thomas bahwa kami sudah melihat Tuhan. Dan dia tidak percaya. Dia katakan, sebelum saya menusuk jari saya ke lubang paku yang ada di tangannya dan ke lambungnya, sekali-kali saya tidak akan percaya. 8 hari kemudian firman Tuhan katakan, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, diulangi kembali, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita hanya bisa membayangkan kondisi pemandangan pada saat itu. Bagaimana murid-murid yang sedang ketakutan berkumpul di satu tempat, dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri, muncul di tengah-tengah mereka, bukan secara roh, tapi secara jasmani. Karena nanti ketika dia bertemu dengan Thomas, dia katakan, Thomas, masukkan jari kamu ke tangan saya, ke lubang paku ini. Menembus materi. Kita mungkin pernah menonton film
yang berbau mistis, bagaimana roh itu bisa menembus dinding, ya. Nah, dalam kitab suci kita melihat bahwa Tuhan Yesus bisa berada di suatu ruangan dengan kondisi pintu terkunci. Nah, kita tidak bisa jelaskan apakah Tuhan Yesus betul-betul menembus dinding, tetapi yang jelas materi tidak bisa menghalangi dia berada di suatu tempat itu. Entah dia melewati tembok atau tiba-tiba dia muncul di situ. Yang jelas dia bisa berada di situ walaupun pintu-pintu terkunci. Ini sangat ajaib sekali. Bisa menembus materi atau tidak dibatasi oleh materi. Kemudian keajaiban dari tubuh kebangkitan ini juga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus meskipun dia bisa menampakkan diri di tengah-tengah muridnya, dia juga bisa di saat yang sama seketika menghilang, lenyap, ya. Nah, di dalam Lukas pasal 24 ayat 30 dan 31 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tiba-tiba hilang. Nah, ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Bagaimana mereka ketika Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan, mereka masih belum mengenal dia, tapi ketika dia mengadakan perjamuan kudus, ya, makan roti, mata mereka tiba-tiba terbuka. Dan mereka mengenali bahwa itu Yesus, tapi secara tiba-tiba dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Menghilang, ya. Nah, ini adalah salah satu keajaiban dari tubuh kebangkitan yang akan kita miliki, Bapak Ibu. Ketika kita baca bagian contoh ataupun kesaksian dari ciri kebangkitan tubuh ini, marilah kita juga melihat bahwa ini adalah sesuatu yang akan saya dapatkan ketika saya dibangkitkan Tuhan. Kita jangan hanya melihat ini adalah sebagai sebuah informasi, oh tubuh kebangkitan seperti itu. Tapi dalam hati kita harus ada sebuah keyakinan, saya akan memiliki tubuh seperti itu. Tubuh yang Tuhan Yesus miliki, yang tidak bisa dibatasi materi, yang bisa menghilang begitu saja secara ajaib, akan saya miliki. Kemudian yang terakhir, tubuh kebangkitan bisa melayang atau kita katakan terbang, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada para rasul, kita mengetahui bahwa dia mengajak atau menyuruh mereka untuk berkumpul di Bukit Zaitun, dan di situ dia akan terangkat ke sorga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi tubuh kebangkitan itu bisa melayang, bisa terbang. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga perlahan-lahan dan disaksikan oleh para rasul, para murid yang berjumlah kurang lebih 500 orang, sampai awan menutupi dia, tidak bisa dilihat lagi. Ini adalah aspek lain dari kebangkitan tubuh, bahwa tubuh kebangkitan ini bersifat adi kodrati, ajaib. Nah, ketika kita melihat dua aspek ini, ya, apakah kita ada suatu penghiburan dalam hati kita mengetahui bahwa Tuhan menjanjikan sebuah tubuh kebangkitan yang begitu baik, yang begitu mulia bagi kita orang percaya. Nah, kalau kita lihat kesaksian dari Rasul Paulus, masih di pasal yang sama, bagaimana pengetahuan Rasul Paulus tentang kebangkitan tubuh ini telah menggerakkan hati dia, memotivasi dia untuk semakin giat di dalam melayani Tuhan. Nah, ini disaksikannya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 30 sampai 32, berbicara tentang kebangkitan ini. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Setiap saat mereka membawa diri mereka dalam bahaya ketika mereka mengabarkan Injil. Bagaimana orang-orang Yahudi menolak mereka dan bahkan ingin membunuh dia dan rekan-rekan sekerjanya. Tapi dia tetap gigih, bekerja terus bagi Tuhan, tidak menyerah.
Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Tiap-tiap hari nyawanya terancam. Berhadapan dengan maut. Orang-orang ingin membunuh dia. Nah, kita tahu satu kali Rasul Paulus bahkan sampai dilempari dengan batu dan dikira sudah mati dan ditinggalkan begitu saja. Tapi dengan ajaib dia bangkit kembali oleh karena kuasa Tuhan. Dan berdiri kembali, dan apa yang dia lakukan? Apakah dia berhenti, menyerah, menyesal, mengabarkan Injil? Tidak. Firman Tuhan katakan dia pergi dan mengabarkan Injil kembali. Lalu dia katakan lagi, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Nah, binatang buas di sini bukanlah hewan buas, tapi adalah merupakan gambaran dari orang-orang yang tidak percaya, yang menolak Injil, yang berusaha menghentikan pekerjaan Injil, yang berusaha ingin membunuh Paulus dan rekan-rekan sekerjanya. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi dari sini kita melihat bahwa pengetahuan Paulus tentang kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati kelak di akhir zaman nanti, telah membuat dia sedemikian rupa giat dalam bekerja melayani Tuhan. Apakah kita juga melihat kebangkitan tubuh ini sebagai sesuatu yang begitu baik yang Tuhan sediakan, sehingga saya harus memberikan hidup saya untuk Tuhan? Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang sedemikian baik, lalu tiba giliran saya selama hidup di dunia ini, sebelum saya mendapatkan tubuh kebangkitan itu, baiklah saya juga melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apakah kita berpikir demikian? Dan Paulus juga katakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Meskipun dia menderita, hampir mati, dan terancam nyawanya setiap hari, dia katakan, aku yakin bahwa penderitaan yang saya alami ini selama saya melayani Tuhan itu tidak akan sebanding, bahkan tidak bisa dibandingkan ya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, kepada semua orang Kristen, semua orang percaya. Tubuh kebangkitan adalah sesuatu yang baik. Rasul Paulus juga menggambarkan dalam Titus pasal 2 ayat 13, dikatakan bahwa ini adalah pengharapan kita yang bahagia, yang amat bahagia dikatakan. Pengharapan yang amat bahagia. Sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan, sementara kita tahu Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik bagi kita? Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang tema kebangkitan tubuh ini, dan sore hari ini kita melihat ciri-ciri dari tubuh kebangkitan, apakah kita hanya merasa nyaman bahwa wah Tuhan begitu baik kepada saya, menyediakan hal yang begitu baik, saya akan mendapatkan hal itu, saya tidak sabar untuk mendapatkan tubuh kebangkitan itu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Paulus katakan, dia berjuang setiap saat menghadapi maut. Lakukan sesuatu bagi Tuhan. Kalau Tuhan sedemikian baik menyediakan tubuh kebangkitan ini bagi kita, masakan kita tidak lakukan sesuatu baginya? Sudah sejauh mana kita melakukan sesuatu bagi Tuhan? Pendeta Timotito almarhum ya, dalam bukunya mengatakan, do something good for Jesus every day. Itu adalah hal yang benar. Lakukan sesuatu yang baik setiap hari bagi Yesus. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan Yesus setiap hari? Apakah kita hanya mengharapkan yang baik daripadanya lalu tidak melakukan apa-apa? Nah, marilah kita Bapak Ibu seperti Rasul Paulus ya, mengetahui tentang kepastian akan kebangkitan tubuh ini, ada suatu motivasi yang besar dalam hati kita untuk giat melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bagi kita yang tidak terpanggil untuk melayani Tuhan secara penuh waktu, apakah kita bisa lakukan sesuatu bagi Tuhan di tempat kerja kita? Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, pernah tidak kita berpikir sesuatu? Bagaimana saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan tubuh kebangkitan bagi saya yang begitu baik, begitu mulia, tubuh sorgawi, tubuh rohania, yang kelak pasti akan saya dapatkan. Mari kita pikirkan ini dengan seksama, lalu kita bulatkan tekad kita dalam hati untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan tidak hanya keselamatan jiwa kami, tapi Engkau juga menjanjikan kebangkitan tubuh bagi kami yang percaya. Dan kami telah melihat begitu baiknya tubuh kebangkitan yang Tuhan janjikan kepada kami, yang tidak akan mengalami kebinasaan, yang memiliki kekuatan kuasa daripada Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dari dalam hati kami muncul satu rasa syukur yang besar bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus di dalam hidup kami sambil menunggu kedatangannya kembali. Bantulah kami Bapa untuk sungguh-sungguh memikirkan apa yang bisa kami lakukan bagi Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.